Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pratama. Kali ini kita bakal bahas apa itu algoritma dan flowchart dan mengapa elektronika itu harus belajar coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pratama. Kali ini kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pratama. Kali ini kita bakal bahas algoritma dan flowchart dan mengapa elektronika itu harus belajar coding. Apa itu algoritma dan flowchart? Sederhananya gini, kalau komponen elektronika itu adalah fisik atau tubuhnya, maka algoritma itu adalah pola pikir atau otaknya. Tanpa algoritma, alat yang kita rakit cuman tumpukan kabel dan besi yang nggak berguna dan nggak tahu tujuan hidup. Kenapa anak elektro harus belajar ngoding? Ya karena efisiensi aja. Dulu kalau mau fungsi alat kita harus bongkar rangkaian, ganti resistor atau tambah kabel. Kalau sekarang kita tinggal colok laptop, ubah beberapa baris kode microcontroller dan alat berfungsi. Nah, dalam flowchart itu ada beberapa simbol, makna-makna simbol yang harus kita pahami. Itu seperti ini simbolnya. Ini simbol dalam flowchart. Yang dasar yang sering dipakai itu simbol terminator, proses, decision, flow, input output. Itu yang rata-rata dipakai dalam pembuatan flowchart. Flow ini sendiri adalah simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain. Ini simbol untuk keluar masuk, ini simbol mix keluar masuk, namun kerja yang sama. Ini keluar masuk, kerja yang berbeda. Ini untuk simbol menyatakan awal akhir suatu program. Ini simbol yang untuk proses yang dilakukan komputer. Ini simbol menunjukkan kondisi tertentu akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Ini simbol input output dan manual operation, dokumen, predicting proses, simbol display dan preparation. Nah, di sini saya bakal pakai contoh 3 studi kasus ya. Ini studi kasusnya. Pertama, studi kasus yang pertama. Yang pertama itu cell theft, alur logikanya. Alat start atau mulai, inisialisasi pin input dan output. Nyalakan LED atau indikator power. Mengecek ping sensor. Buzzer berbunyi selama 5 detik sebagai tanda sistem siap. Tampilan di LCD sistem aktif. Selesai. Itu untuk yang studi kasus yang pertama. Untuk yang kedua, sebuah lengan robot di pabrik memilah barang. Jika berat barang lebih dari 500 gram, barang masuk ke keranjang A. Jika kurang dari itu, masuk ke keranjang B. Alur logikanya seperti ini. Saat lengan robot di start, data membaca sensor beban. Di sini keputusan apakah berat 500 gram. Jika ya,
akan masuk ke keranjang A lebih dari 500 gram. Jika tidak, akan masuk ke keranjang yang B. Setelah jika sudah masuk ke keranjang A atau B, dia akan melewati alur lanjut di sini, di proses lagi, menampilkan berat barang. Proses selesai. Itu untuk studi kasus yang kedua. Untuk yang ketiga, ini karena belum ada, kita buat dulu. Ini menggunakan looping utama membaca sensor. Oke, ini seperti ini. Sebentar, kita bikin dulu. Sama seperti studi kasus yang kedua, ini bedanya dia di looping ya. Kalau yang ketiga ini di looping, kalau yang kedua itu dia bercabang, tapi tidak di looping. Jika ya, saya aktifkan pas pendingin. Jika tidak, matikan kipas pendingin. Kita buat lagi prosesnya di sini. Delay, sistemnya delay selama 5 detik. Kita cabangin dulu. Sebentar. Nah, ini sistem harus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Alur logikanya, saat sistem mulai, start atau mulai. Oh, ini belum, ini sensor maaf, ini sensor suhu. Saat sistem mulai atau start, data membaca sensor suhu. Di sini keputusan dia, ini juga belum juga. Ya Allah. Maaf ya. Tidak. Nah, sini apakah suhu lebih dari 35? Jika iya, kipas akan aktif. Jika tidak, kipas akan dingin. Nah, di sini kita tambahkan looping. Bedanya sama yang di dua ini, jika yang di dua ini tidak memakai sistem looping. Jika di sini dia memakai.
kita dapat sini ya, salah sebentar. Seperti ini ya sistem loopingnya, menampilkan berbeda. Oh salah, looping nggak maksud. Nah, jika yang studi kasus yang kedua ini tidak memakai sistem looping, dia hanya bercabang. Jika yang ketiga ini memakai looping. Saat ini antara jika dia sistem sudah delay selama 5 detik, dia akan mati dan akan mengulang proses ke pembacaan data sensor, dan siklus akan diulang begitu terus. Seperti ini yang pertama, studi kasus yang pertama, studi kasus yang kedua.